Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zain Azura dari kelas 11 TKJ 1 ingin menjelaskan apa itu Spanning Tree Protocol atau disingkat STP. Di sini ada pengertiannya. Spanning Tree Protocol atau disingkat STP adalah protokol yang berfungsi untuk mencegah terjadinya looping pada proses pengiriman data. STP biasanya digunakan jika switch memiliki dua jalur atau lebih untuk menuju ke satu tujuan yang sama. Di sini kita mempunyai topologi untuk menjelaskan STP bekerja. Ada dua switch dengan kabel FA0/1 di kedua kabelnya dan memiliki dua laptop. Nah, jika PC 1 ingin ngeping ke PC 2, maka jalur yang dilewati adalah FA0/1. Tetapi, bagaimana jika FA0/1 ini terjadi kerusakan dengan misalkan digigit oleh tikus atau sebagainya? Nah, berarti kita di sini harus mempunyai kabel cadangan. Kabel cadangan, ya, dengan kabel FA0/2 juga sama FA0/2. Berarti jika PC 1 ingin ngeping ke PC 2, maka jalurnya akan melewati FA0/2. Nah, bagaimana jika FA0/1 ini masih berfungsi? Nah, maka akan terjadinya looping. Looping itu adalah pengiriman paket secara berulang. Jadi dari PC 1 ke switch ke FA0/1, broadcast ke FA0/2, dari FA0/1 ke switch, FA0/2 ke switch, terus sampai switchnya itu nge-lag atau juga nge-hang dan akan merusak switch. Nah, disinilah STP itu berguna, yaitu untuk memblokir kabel yang ini FA0/2. Jadi jika ada STP ini, maka PC 1 ingin ngeping ke PC 2, berarti kita lewat sini ke FA0/1 dan sini ke broadcast, tapi ini ditolak. Maka jika switch ini, jadi teruskan sini, di sini juga PC 2 ke PC 1 sama ke sini, dan tidak akan terjadinya looping. Nah, begitulah STP berfungsi. Nah, jika sudah, kita di sini memiliki 3 switch. Nah, 3 switch ya. Kita hapus dulu. Memiliki 3 switch. Di sini kita menggunakan kabel switch pertama itu FA0/1 dan FA0/3. Di sini FA0/3, FA0/1. Di sini FA0/2, FA0/2. Nah, kalau seperti ini kita harus menentukan yang namanya root bridge. Nah, bagaimana sih menentukan root bridge? Kalian tahu kan heksadesimal, angka heksadesimal yaitu dari 0 sampai F. Dari 0 sampai F. Nah, jadi di sini kita harus mengetahui MAC address-nya. MAC address. Nah, MAC address. Jadi untuk menentukan root bridge yaitu dengan mencari MAC address yang terkecil. Oke, lanjut saja kita ke konfigurasinya melalui Cisco. Oke, di sini kita sudah pindah ke Cisco. Tadi ada 3 switch ya, 3 switch. Dan kabelnya kabel cross yang ini satu, ini 2, ini 3. Nah, pertama-tama kita matikan dulu yang ininya, lampu-lampunya dengan cara ke option, preference, dan matikan yang show link light. Dan sudah mati ya. Oke. Yang pertama itu kita menentukan root bridge. Kita menentukan namanya root bridge. Untuk menentukan root bridge itu kita cari priority-nya yang terkecil. Tetapi karena priority-nya itu defaultnya 3,
pastikan semua switch prioritinya sama. Nah, jika prioritasnya sama, maka yang dicari MAC address-nya, MAC address yang terkecil. Nah, misalkan. Nah, cara mengetahui MAC address dari setiap switch yaitu dengan cara ke CLI, enable atau disingkat jadi EN. Nah, di sini kita to show interface VLAN 1. Oh, show interface VLAN 1. Nah, kalian cari yang address is. Nah, ini adalah MAC address dari switch yang 4 ya. Kita copy lalu kita tulis di sini biar tidak lupa. Lakukan ke semua switch agar kita mengetahui MAC address-nya. Show interface VLAN 1. Cari ke atas. Selanjutnya show interface VLAN, copy jangan lupa. Jika sudah kalian menemukan MAC address-nya, maka kita akan cari MAC address yang terkecil dengan cara ini MAC address-nya 90 dan ini E. Berarti E itu kan 14. Nanti di sini kan angka kedua. Berarti di sini 14 kosong berarti 140. Dan di sini C. C itu 13. Berarti 13 dan C-nya di kanan berarti 13. Jadi root bridge-nya yaitu yang ini. Switch 4. Jika kalian sudah menemukan root bridge, maka kabel yang ada di root bridge dinamakan dengan kabel designate port. Yang ini juga sama, designate port. Berarti FA0/1 itu designate port dan FA0/2 designate port. Nah, dan kabel yang mendekati root bridge yaitu dengan FA0/3, F0/2 ke sini itu dinamakan dengan root port. Jadi FA0/1 yang terdekatkan ke root bridge, ini FA0/2 yang terdekat ke root bridge dinamakan root port. Ini juga sama root port. Berarti FA0/2 itu port, FA0/1 itu port juga. Nah, jika sudah seperti ini, kalian tentukan MAC address yang terkecil dari dua ini juga sama. Jika sudah, kalian cari MAC address yang terkecil lagi karena kita ingin mengetahui bagaimana yang kabel alternatif atau kabel yang di blok. Dengan cara sama, tentukan MAC address yang paling kecil. Ini E14 tapi ini 140, berarti di sini 140, ini 90, berarti ini yang menang. Nah, maka di sini kabel di sini adalah designate port juga. FA0/3 kabelnya designate port. Nah, ini yang 0 di sini switch 5 FA0/3 itu alternative port. Bagaimana cara melihatnya? Dengan cara kita ke sini. Terus config. Jika sudah, kalian show pathing 3. Ini the bridge is the root. Jadi switch 4 adalah dan kabelnya 0/2 dan 0/1 itu designate port ya. Kita ke sini apakah benar?
FA0/1 itu port dan FA0/3 itu decide import. Oke, kita lanjut. Kita lihat config to show spanning tree. FA0/2 nya import. Di sini FA0/3 alternatif. Nah, jika kalian belum percaya, kita ke option preference, nyalain lagi, dan ya, ini alternatif port. Jadi ini port yang di blok. Nah, gitu. Jadi tidak akan terjadinya looping jika ada salah satu port yang di blok. Nah, bagaimana? Nah, kita sekarang cari yang namanya cost. Atau kecepatan atau juga bandwidth ya. Nah, di cost ini jika 10 MB sama dengan 100 cost. Jika 100 MB sama dengan 19 cost. Jika 1 giga sama dengan 4 cost. Nah, jadi ini ya, 10 MB sama dengan 100 cost, 100 MB sama dengan 9 cost, 16 cost, dan 1 GB sama dengan 4 cost. Bagaimana cara melihatnya? Kita ke switch dulu. Terus kita dengan cara show spending juga. Nah, costnya 19, berarti kabel semua ini 19 juga, dan juga 19 ya. Berarti kabel semua ini kecepatannya, bandwidthnya itu 100 MB. 100 MB juga 100 MB 100 MB. Nah, ini yang dinamakan cost. Nah, kita di sini akan bermanipulasi bandwidthnya dengan cara kita misalkan ya ini deh. Misalkan kita akan merubah kecepatan 100 MB menjadi 10 MB. Dengan bagaimana caranya? Dengan kita kabel ini atau switch yang mana aja bebas, misalkan switch 5 ya. Switch 5 terus masuk kabel yang ingin kecepatannya ditambah, misalkan 0/3 ya. NTFA 0/3. Nah, lalu kalian ketik speed jadi 10 ya, kita keluar, lalu kita cek to show spanning dan ya lihat ini menjadi alternatifnya. Jadi yang alternatif itu jadi 100 sama dengan 10 MB. Nah, begitu. Coba kita ganti ini aja, kita balikin aja speed ya. Kita masuk ke interface-nya, speed 100. Kita cek lagi spanning tree. Nah ya, ini 19. Oke, coba kita ganti yang ini ya, yang ini aja. Enable config dan masukkan port yang ingin ditambahkan speednya, kan 01, speednya jadi 10 aja, enter. Kita spanning to show spanning. Nah, sudah jadi 100 sama dengan 10 MB. Nah, kok jadi berubah jadi ini yang di kuning? Karena ini kecepatannya jadi 10 MB dan ini jadi 100 MB. Jadi maka akan switch ini akan pintar, jadi melewati kabel yang kecepatannya paling cepat. Begitu. Oke, kita kembalikan lagi jadi 100 ya. Jadi 19.
cara kita ubah prioritinya menjadi yang terkecil dengan cara misalkan yang mau diubah menjadi root bridge-nya itu ini aja, kita ini jadikan root bridge ya. Nah, dengan cara kita ketik spanning tree VLAN 1 priority tanda tanya agar tahu bagaimana kita bisa mengganti prioritinya dengan kelipatan 4096. Kita ketik aja di sini asal. Nah, di sini adalah priority yang bisa dipakai. Nah, karena yang tadi 32768, maka kita butuhkan yang terkecil kan. Jadi yang ini aja, 2828672. Di sini 28672. Enter. Terus kita do show spanning tree. Dan di the bridge, this is bridge, is root. Jadi root ini switchnya menjadi root bridge. Kita percepat dan di sini akan berubah jadi ini alternatif karena yang di sini alternatif. Jadi ini dijadikan root bridge. Nah, berarti kan di sini kita cari lagi yang terkecil kan. Ini yang terkecil. Berarti di sini designated port, di sini menjadi root port. Nah, di kedua kabel ini menjadi designated port. Ini juga port, ini jadi root port. Nah, ini jadi alternatif, ini designated port. Kabel yang terdekat menuju root bridge itu dinamakan root port. Kabel yang berada di root bridge itu dinamakan designated port. Dan yang switch yang kedua yang terkecil juga di sini designated port dan di sini alternative port. Begitulah. Nah, sekarang misalkan kita menuju ke namanya per VLAN spanning tree protocol atau disingkat PVSTP. Apa sih yang dinamakan per VLAN spanning tree protocol? Nah, jika kalian ingin menambahkan VLAN di seperti ini, kita misalkan laptop ya kasih 2 di switch ini 2 ini 2. Nah, cara menambahkan VLAN-nya dengan cara trunking semua kabel lalu tambahkan VLAN-nya. Dengan cara menambahkan VLAN dengan 3 switch ini yaitu dengan cara kita trunking dulu semua portnya lalu kita tambahkan trunking RAFA 0/3 2 sampai 3 SWMODR. Kita trunking, kita tambahkan VLAN 2 dan VLAN 3. Selanjutnya ke port selanjutnya sini 1 sama ini 3 RAFA 0/1 sampai 3 SWMODR. Sudah kita masukkan VLAN 2 dan VLAN 3. Oke, lanjut ke sini tracking juga dan VLAN. Bagaimana caranya? Ini VLAN 1, VLAN 2, spasi VLAN 3. Oke, ini sudah tercepat.
2 karena kita tadi di VLAN konfigurasinya di VLAN 1. Nah, jadi di sini VLAN 2-nya itu berarti di sini alternatif kan. Nah, berarti di sini VLAN-nya itu berbeda-beda, jadi progresnya juga berbeda-beda, jadi semuanya menjadi hijau. Jadi kita tidak tahu mengetahui alternatif yang mana di VLAN 1, 2, 3. Kita di sini akan ngecek dengan cara ping dari PC1 ke PC2. Kita coba kasih ini dulu biar mengetahuinya. Misalkan yang kuning itu VLAN 1 ya, VLAN 1, dan yang biru VLAN 2. Sama ini juga yang biru VLAN 2, yang kuning VLAN 1. Oke, kita masukkan kabelnya. Jika sudah, kita maka konfigurasi dulu. Misalkan kan berarti di sini VLAN 1 di portnya di sini. Maka jika ping dari VLAN 1 ke VLAN 1 dari PC 0 ke PC 3, maka akan melewati jalur ini, jalur yang terdekat ke PC tersebut. Nah, kita coba VLAN 2 itu melewati jalurnya ke sini. Nah, jalurnya ke sini. Kita harus cobain. Coba ya. Bisa VLAN 1 ya. VLAN 1 kuning, VLAN 2 biru. Kita masukin IP-nya dulu. Misalkan 10 10 10 1. Address-nya kita jadi 255 aja. Plus 2. Oke. Ini 20 sama 255 sini 10 kita konfigurasi VLAN 2 dengan lewat sini dengan cara kita ke sini. Misalkan switch 4 aja ya, kita jadikan bridge VLAN 2. Enable const kita spanning tree VLAN 2 priority-nya asal dulu. Kita pakai 28 aja. 286. Oke. So fine. Dan kita fokus ke VLAN 2, ini VLAN 2 dan display is root. Nah, jika di sini adalah root bridge dari VLAN 2, maka yang kita tentukan juga adalah MAC address yang selanjutnya. Jadi di sini MAC address yang ini 90 ini, berarti yang ini adalah root bridge kedua dari VLAN 2. Jadi ini adalah alternatif port dari VLAN 2. Oke, kita coba nge-ping. Kita pakai simulation. Oh iya, lupa. Kita masukkan VLAN-nya dulu ke kabelnya. Berarti yang biru itu spanning itu VLAN 2, berarti kabelnya FA01. FA0/1 SWMOHCC SWMOHCC.
Kenapa VLAN 1 tidak dimasukkan? Karena VLAN 1 itu default ya, kemana-mana masuk. Ini juga ini kabelnya 04. Nah, kita di sini akan masukkan VLAN-nya, jadi kabelnya kabel berapa ya? 04 di sini tipenya ARP karena belum saling mengenal, maka garisnya kita coba ke switch. Oke, di switch ke sini jalurnya. Nah, disitu. Oke, coba balik lagi biar visinya. Oke, jalurnya benar. Oke. Nah, sekarang pakai di CMP. Oke, sukses. Nah, untuk VLAN 1 berarti jalurnya lewat sini. Kita coba lagi. Nah, ya benar. Oke, sip. Biasanya sip. Lanjut. Oke. Dan mempelajari per VLAN Spanning Tree Protocol atau disebut VVCSTP. Nah, kalian juga bisa merubah root bridge dengan cara, misalkan kita VLAN 3 ya, Content Spanning Tree VLAN 3 bukan pakai priority tapi pakai root. Itu kontennya. Di sini ada primary dan secondary. Nah, jadi primary itu untuk menjadi spanning tree. Jadi kita di sini primary. Oke, dan kita to show span. Kita cari yang VLAN 3. Nah, VLAN 3 this bridge is root. Berarti di VLAN 3 root in this bridge ini menjadi root bridge. Oke. Jika sudah, kita akan mempelajari yang namanya port phase. Port phase itu adalah kayak ini nih. Jika kabel laptop ke switch dicabut, terus kita colokin lagi, maka akan terjadinya learning sama listening. Nah, listening itu waktunya 15 detik, dan learning itu ini juga 15 detik. Jika sudah, maka jadi forward. Kita coba cek ya, kita cabut dulu, masukin lagi, terus kita masuk ke kabelnya INT EVA 0/4, terus kita ESO4. Di sini masih listening, port 4 listening. Kita lagi masih listening. Listening. Nah, udah listening tuh.
sudah ketik sudah learning, pasti akan jadi forward. Tuh udah ya, udah jadi forward dan ininya hijau. Nah, forward fast itu jadi kita tidak membutuhkan listening, learning, forward, jadi kita langsung jadi forward dengan cara ini. Kita masuk ke kabelnya, kabel yang ingin di fast forward. Catatan, fast forward itu cuman bisa dengan ada kaitan dengan PC atau komputer ya. Kita terus dengan cara port fast. Port fast. Nah, itu berarti udah konfigurasi FA214 akan dipakai. Oke, coba kita lihat. Kita cabut dan masukin. Tuh, langsung hijau karena tidak membutuhkan proses ini. Mungkin sekian dari video saya. Apabila ada kata-kata yang kurang jelas atau kasar, mohon dimaafkan. Karena saya juga manusia, tidak luput dari salah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum.